Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi awalan thumma usikum saniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya kami sebagai khatib untuk menyampaikan wasiat takwa, untuk menyampaikan perihal takwa. Takwa sebagaimana yang diibarahkan, didefinisikan oleh Al-Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyatakan bahwasanya takwa adalah ibaratun an imtithali awamirillah wajtinabi nawahi zahiran wa batina. Takwa adalah satu ungkapan daripada melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita untuk selalu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa menjadi barometer, takwa menjadi tanda seorang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwasanya sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maka dari itu, barang siapa yang ingin paling dimuliakan oleh Allah, yang paling ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah seorang hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya paling mudah, cara sesuatu yang paling mudah bagi kita untuk menempuh jalan takwa sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwasanya kita adalah orang yang paling hina, bahwasanya kita adalah orang yang paling lemah, bahwasanya kita adalah orang yang penuh kekurangan. Maka dengan jalan tersebut, dengan pengakuan kita, niscaya kita gampang dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara mudah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalunya kita mengingat pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatnya kita akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan cara tersebut
niscaya kita gampang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga adalah dengan caranya kita selalu mengingat kematian. Dengan cara kita mengingat kematian, maka kita akan menjadi seorang yang pribadinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berhati-hati dan beristiqamah di jalan yang baik, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tiga cara tersebut niscaya kita akan mudah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul hamba Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, dimanapun kalian berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di dalam aktivitas apapun, di dalam keadaan apapun, di dalam kondisi apapun. Kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sebagaimana yang diisyarahkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warridha bil qalil, dan menerima, rela dengan semua yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari kebangkitan, untuk menghadapi hari kiamat dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita seorang hamba di dalam setiap keadaan apapun, kondisi apapun, kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Ikutkan setelah perbuatan dosa, ikutkan dengan beramal baik. Ikutkan dengan beramal baik, maka niscaya amal baik tersebut akan menghapuskan amal buruk tadi itu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kullu ibni Adam khatta'un, setiap anak Adam manusia itu semuanya berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, gaulilah manusia, berakhlak baiklah kepada setiap manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan akhlak yang baik akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, bahwasanya ditanya tentang apa? An aktsari ma yudkhilun nasal jannata, daripada sesuatu apa yang bisa memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak budi perkata yang baik,
berakhlak yang mulia kepada siapapun. Maka dengan dua cara tersebut niscaya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Seseorang siapapun tidak terlewatkan daripada pertanyaan pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'alan khamsin, bahwasanya tidaklah terlewatkan, tidaklah tergelincir dua telapak kaki seseorang, dalam artian setiap seseorang akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan umurnya. Yang kedua tentang anggota badannya, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut, dan tentang apa yang ia keluarkan, apa yang ia gunakan dengan harta tersebut. Itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah tentang ilmu yang ia dapat, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ia amalkan ataupun tidak. Ini semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dipertanyakan, ketika kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullah al-malikil alam, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, wa idza qara'tal quran fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.